Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Ramdaniati dari kelompok 2 Latsar CPNS Kabupaten Garut. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sintesa agenda 3 beserta personal branding saya sebagai seorang ASN. Jadi, di video ini akan ada dua bagian. Bagian pertama menjelaskan tentang sintesa agenda 3 dan bagian kedua menjelaskan tentang personal branding. Sintesa agenda 3 terdiri dari 3 materi, yaitu manajemen ASN, pelayanan publik, serta whole of government. Materi manajemen ASN terdiri dari 3 submateri. Yang pertama, kedudukan, peran, hak dan kewajiban, serta kode etik ASN. Yang kedua, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Dan yang ketiga, mekanisme pengelolaan ASN. Materi pelayanan publik terdiri dari 3 submateri. Yang pertama, konsep dan prinsip pelayanan publik. Yang kedua, pola pikir PNS sebagai pelayan publik. Dan yang ketiga, praktik etiket pelayanan publik. Sementara itu, di materi Whole of Government atau WOG terdiri dari 4 submateri. Yang pertama adalah konsep WOG. Yang kedua, penerapan WOG dalam pemberian pelayanan yang terintegrasi. Yang ketiga, best practice penerapan WOG di berbagai negara. Dan yang keempat, implementasi WOG dalam perspektif kebijakan di Indonesia. Kita langsung saja ke materi yang pertama, manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sementara itu, pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Dan pegawai ASN memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya adalah hak dan kewajiban ASN. ASN terbagi menjadi 2, yaitu PNS dan P3K. Hak PNS yaitu gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, serta pengembangan kompetensi. Sementara hak P3K adalah gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Selanjutnya, kewajiban ASN adalah setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Selanjutnya adalah kode etik ASN. Yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang ketujuh, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang kedelapan, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Kesembilan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. 10.
memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 11. Tidak menyalahgunakan informasi internal negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Selanjutnya, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Terakhir, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Selanjutnya, submateri yang kedua dalam manajemen ASN adalah konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kesehatan. Untuk dapat menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu, pegawai ASN harus memiliki profesi dan manajemen ASN yang berdasarkan pada sistem merit. Selanjutnya, submateri 3 dalam manajemen ASN adalah mekanisme pengelolaan ASN. Mekanisme pengelolaan PNS terdiri dari penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat, dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, serta perlindungan. Sementara itu, mekanisme pengelolaan P3K adalah penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Selanjutnya, materi pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu organisasi penyelenggara pelayanan publik, penerima layanan atau pelanggan, yaitu orang, masyarakat, atau organisasi yang berkepentingan, dan kepuasan yang diberikan atau diterima oleh penerima layanan atau pelanggan. Prinsip pelayanan publik adalah partisipatif, transparan, responsif, non-diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Submateri 2 pelayanan publik. Pola pikir PNS sebagai pelayan publik. Sikap pelayanan bagi pegawai ASN berarti pengabdian yang tulus terhadap bidang kerja dan yang paling utama adalah kebanggaan atas pekerjaan. Submateri 3 pelayanan publik. Praktik etiket pelayanan publik. Terdapat beberapa etiket dalam pelayanan publik. Yang pertama, dalam menyampaikan salam dan bertegur sapa. Yang kedua, dalam berjabat tangan. Yang ketiga, dalam bertamu dan menerima tamu. Yang keempat, dalam bertelepon. Dan yang kelima, dalam menangani keluhan pelanggan. Selanjutnya, materi yang ketiga tentang WOG atau Whole of Government. Whole of Government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Submateri 2 dari Whole of Government adalah penerapan WOG dalam pelayanan yang terintegrasi. Terdapat 4 penerapan WOG dalam pelayanan yang terintegrasi. Yang pertama, penguatan koordinasi antar lembaga. Yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus. Yang ketiga, membentuk gugus tugas. Dan yang keempat adalah koalisi sosial. Submateri 3 dari WOG adalah best practice penerapan WOG di berbagai negara. Pertama, bisa kita lihat di Inggris ada WOG Accounts, yaitu integrasi sistem laporan keuangan 5.500 organisasi publik. Yang kedua, di Australia ada APSC, Centrelink, COAG, dan koalisi sosial, yaitu integrasi antar lembaga di semua tingkatan dan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Di Amerika Serikat, dalam hal keamanan nasional, terdapat Integrated Portal, yaitu www.usa.gov, fokus pada isu keamanan nasional, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam menyatukan pemerintahan di semua tingkatan. Dan di Malaysia, ada One Day Service, One Day Delivery, dan No Wrong Door.
yaitu pemberian layanan yang lebih terintegrasi dan cepat, serta memastikan bahwa setiap keluhan dari masyarakat harus diterima dan direspon segera, walaupun keluhan tersebut ditujukan ke instansi yang berbeda. Selanjutnya, submateri keempat dari WOG adalah implementasi WOG dalam perspektif kebijakan di Indonesia. Terdapat 8 asas, yaitu yang pertama asas kepastian hukum, yang kedua asas kepentingan umum, yang ketiga asas akuntabilitas, yang keempat asas proporsionalitas, yang kelima asas profesionalitas, yang keenam asas keterbukaan, yang ketujuh asas efisiensi, dan 8 asas efektivitas. Selanjutnya, personal branding. Sebagai seorang ASN, saya akan menjadi PNS yang keren. Keren merupakan akronim dari kompeten, etos kerja, religius, empati, nasionalis. Menjadi seorang PNS yang memiliki kompetensi, memiliki etos kerja, religius, berempati, dan tentu saja nasionalis. Itulah penjelasan mengenai sintesa agenda 3 dan personal branding. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa klik like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.